Kapan waktunya porang itu mengalami pembesaran umbi? Kali ini Aksara Agro and Farm akan berbagi pengalaman tentang tahapan pertumbuhan porang. Simak terus pada episode budidaya porang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada episode budidaya porang, dan bisa dilihat kali ini kami sedang membersihkan rumput liar secara manual. Topik yang akan kami angkat kali ini tentang tahapan pertumbuhan porang. Kita perlu menyampaikan ini, dan barangkali mungkin teman-teman yang lain, senior maupun teman petani porang yang lain bisa menambahkan di kolom komentar. Tahapan pertumbuhan porang ini harus kita ketahui agar kita bisa lebih tepatnya mengaplikasikan pupuk yang dibutuhkan oleh porang itu tepat sasaran. Jadi biar tepat sasaran kita harus mengetahui tahap-tahapan pertumbuhan porang. Jadi menurut kami itu tahapan porang itu ada 3 tahap, teman-teman. Nah, yang pertama itu tahap vegetatif. Jadi yang namanya vegetatif itu pertumbuhan daun atau tunas. Nah, masa vegetatif itu dimulai dari kita menanam, itu bisa dimulai dari bulan Oktober atau November, di awal kita menanam, khususnya di tahun ini ada yang menanam di bulan November juga. Lalu itu berlangsung sampai bulan Februari, teman-teman. Jadi sampai bulan Februari itu masa vegetatif selama 4 bulan berarti. Nah, pada masa vegetatif ini itu tanaman porang itu sebaiknya diperbanyak pupuk dari unsur N atau nitrogen. Nah, selain itu juga pada masa vegetatif ini perlu kita berikan anti jamur dan anti hama, karena di awal ini biasanya akan ada hama daun, katakanlah itu ulat atau serangga yang memakan daun. Lalu anti jamur ini terkait tingkat kelembaban lahan yang meningkatkan potensi adanya atau munculnya jamur. Nah, yang tahapan kedua yaitu pembesaran umbi. Nah, jadi pembesaran umbi porang itu posisinya di bawah tanah. Itu pembesaran umbi porang itu dimulai dari bulan Februari sampai Maret. Jadi hanya 2 bulan. Nah, pupuk yang pas untuk kita berikan pada saat pembesaran umbi porang yaitu unsur kalium dan fosfat. Sementara untuk pemberian anti jamur dan anti hama itu sebaiknya tetap secara periodik kita berikan. Nah, tahapan yang ketiga yaitu tahap masa penuaan umbi. Masa penuaan umbi ini berlangsung antara bulan Maret dan Mei. Nah, pada saat ini masa penuaan ini biasanya dicirikan nantinya itu di permukaan tanah. Karena umbi itu sudah membesar, itu biasanya ada tanah yang semacam bisa dikatakan bengkak gitu. Lahannya udah ada yang retak karena adanya umbi itu sudah membesar, teman-teman. Nah, selain membengkak, ciri yang kedua, batang itu sudah mulai layu, atau biasanya kita menyebutnya dengan dorman atau repah. Dan yang berikutnya mungkin dengan ciri katak atau umbi yang berada di persimpangan daun ini mulai jatuh sendiri. Nah, jadi pupuk yang cocok atau sesuai yang diberikan saat masa penuaan umbi di bulan Maret sampai Mei itu tetap unsur kalium dan fosfat, namun dosisnya diperbanyak, teman-teman. Sementara untuk anti jamur, anti hama sebaiknya tetap diberikan. Nah, kalau dari kami itu menanam kemarin itu di bulan awal Oktober. Di bulan awal Oktober, lalu biasanya itu panen porang itu di bulan Mei Juni. Artinya pada saat porang itu sudah dorman atau repah. Nah, jadi usia tanaman porang dari awal kita tanam sampai panen itu usianya 7 sampai 8 bulan.
Dari apa yang kami ceritakan ini terkait tahapan pertumbuhan porang, kita harapannya bisa mengetahui kapan masa generatif atau masa pembesaran umbi, sehingga dalam masa pembesaran umbi atau tahap generatif itu kita bisa memberikan pupuk kalium dan fosfat itu sesuai dosis atau dosisnya bisa didobelkan gitu teman-teman. Nah, mau terkait pupuk yang digunakan oleh petani porang itu terserah, bisa menggunakan pupuk organik seperti kami, artinya kami membuat dari pupuk sendiri, atau menggunakan pupuk kimia. Itu pilihan dari petani masing-masing. Kalau dari kami sendiri, berhubung di kebun kami ini cukup banyak terdapat bambu, jadi kita bisa menggunakan daun bambu yang kering. Lalu ada beberapa pohon jati di atas dan di bawah. Kami juga bisa menggunakan daun kering jati untuk kami gabungkan saat pembuatan pupuk unsur N atau nitrogen yang aplikasinya kami gunakan saat ini, yaitu saat fase vegetatif. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau memberikan masukan di kolom komentar. Barangkali dengan informasi dari kami ini, teman-teman petani semua bisa saling bertukar pikiran atau bertukar pengalaman bahwasanya kita harus memang memberikan nutrisi ke tanaman porang ini dalam budidaya porang ini itu sesuai tahapannya atau sesuai masanya, agar nutrisi yang diberikan itu pas pada setiap masanya. Lalu di masa vegetatif ini, kalau dari kami itu memberikan POC, pupuk organik cair unsur nitrogen, itu setelah membersihkan atau setelah selesai membersihkan gulma. Jadi setelah kita membersihkan gulma sampai bersih sampai bawah, jadi kita sekarang bersihkan itu dari atas nanti ke bawah, termasuk ini yang paling banyak di lahan itu temulawak. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengupas liputan tentang kenali lahan dan kenali bibit porang di situ. Jadi ini nanti perlu kita cabuti sampai ke rimpang temulawaknya ini biar steril lahannya. Nah, lalu setelah bersih semua, baru kita akan memberikan pupuk organik cair unsur nitrogen di lahan porang ini. Jadi kenapa kita baru membersihkan gulma setelah 1,5 bulan penanaman? Ini dikarenakan kita menunggu bibit porang yang tumbuh itu minimal sudah 10 cm lebih, baru kelihatan jelas sehingga kita bisa membersihkan secara manual. Nah, mungkin itu alasan kami kenapa tahapannya itu kami menunggu 1,5 bulan setelah tanam baru kami membersihkan rumput liar. Terima kasih. Demikian informasi dari kami untuk tahapan pertumbuhan porang agar kita lebih pas dalam memberikan pupuk organik yang dibutuhkan. Semoga bermanfaat liputan ini. Salam sehat selalu. Mohon untuk di-share, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman atau rekan petani yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.